warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yang bagi, betul ya? Halaman berapa itu? 70 baris atas. Yang terjemah 70 baris atas. Ustaz kita ya, halaman 79. Wa yang bagi alla yuzilu qabla al-ghusli sya'ran aw dhafaran wa kada daman li anna dhalika yuraddu fil akhirati. Dan seyogianya bahwa tidak menghilangkan oleh mereka sebelum mandi akan rambutnya atau kukunya, dan begitu pula akan darahnya. Li'anna dzalika, karena bahwa yang demikian itu rambut, kuku, darah, yuraddu, yaitu akan dikembalikan yang demikian itu fil akhirati junuban, di akhirat padahal junub, yakni dalam keadaan junub. Wajaza takasyufun lahu aidil muslim fi khalwati. Wajaza, dan boleh, takasyufun, oleh membuka telanjang bagi orang, bagi mandi, yakni lil husli, karena mandi, fi khalwatin, pada tempat sunyi, au bi hadrati man yajuzu nadharuhu ila auratihi, atau di hadapan orang yang boleh oleh memandangnya dia kepada auratnya, kazaujatin, seperti istri, wa amatin, dan hamba sahaya, wasatrul afdalu, dan adapun menutup aurat itu lebih utama, wa haruma, dan haram oleh takasyuf, membuka aurat, ingkana sama man yahrumu nadharuhu ilaiha, jika ada di sana tempat oleh orang yang haram oleh memandangnya orang kepada auratnya, kama haruma fil khalwati bila hajatin, sebagaimana haram oleh membuka aurat dalam tempat sunyi tanpa ada hajat, wa halla fiha li adna gharadin, dan boleh oleh membuka aurat pada tempat sunyi karena serendah-rendahnya tujuan, kama yati, sebagaimana nanti akan datang penjabaran boleh dan tidaknya pada bab syarat sah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan tentang mandi. Sudah tidak akan membahas lagi selepas malam ini kajian mandi. Di antaranya, apakah ketika orang itu junub, habis bersetubuh, ataukah habis keluar mani, ataukah habis lagi nifas, apakah boleh motong kuku, motong rambut, begitu juga bekam, donor darah, dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Maka saudara, memang ulama berbeda-beda pandangan pada bagian ini. Imam Al-Bukhari
Di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan daripada Imam Atha, seorang tabi'in besar. Beliau bilang, yahtajimul junub wa yuqallimu adfara wa yahliqu ra'sah wa illam yatawadda. Orang yang junub boleh saja berbekam ngebuang darah. Orang yang junub boleh saja donor darah. Orang mens boleh motong kuku, boleh nyukur rambut, boleh meskipun belum berwudu dulu nyukurnya. Namun kata Fathul Mu'in, siogiannya, ini kalimat siogiannya ini ada dua pengertian, bisa sunnah, bisa wajib. Kata Fathul Mu'in, siogiannya orang yang junub, orang yang mens, nifas, sebelum mandi jangan potong kuku, jangan cukur rambut, jangan bekam, jangan donor darah. Jangan. Kenapa? Sebab nanti anggota tubuh itu akan dikembalikan lagi di akhirat. Kalau dipotong kita punya kuku belum junub, belum mandi, dalam keadaan mens atau junub, atau motong rambut, maka ini rambut akan dikembalikan di akhirat dalam keadaan berhadas, sehingga nanti tiap-tiap rambut itu akan dituntut dengan sebab masih berhadas. Begitu. Bakal dia mencaci maki pelakunya, orang yang motong kuku, motong rambut, dan seterusnya. Berbeda ketika tidur rambutnya rontok, ya gak usah dicari-cari mana kamarnya gelap, ya kan? Begitu. Spraynya warna hitam, puyeng juga, jangan dibikin susah. Tapi kalau dia tidak, jangan sampai kukunya dipotong sebelum masih berhadas besar, rambutnya jangan. Ini dijelaskan oleh Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada Rub'ul Ibadat. Kitab Ihya itu dibagi 4 oleh Imam Ghazali. Ada Rub'ul Ibadah, ada sesi adat kebiasaan sehari-hari, ada muhlikat, sifat-sifat yang membinasakan orang, dan munjiat, ada sifat-sifat yang menyelamatkan orang. Itu ada 4. Di Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ini ulama besar mazhab Syafi'i, lahir tahun 450 Hijriah, meninggal tahun 505 Hijriah. Imam Ghazali bilang jangan kalau lagi men, begitu lagi junub, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan buang darah kalau masih junub, sebab nanti di akhirat akan dikembalikan dalam keadaan junub, dan itu cukup menjadi cercaan kita, penghambat kita. Tapi ulama lain tidak. Bagaimana ini menyoroti ini? Maka siogiannya kita amalin aja.
andai ternyata kata ulama lain, contoh Ibnu Taimiyah saja bilang, dalil syar'inya ini saya belum tahu, kata Ibnu Taimiyah mengomentari terkait larangan ini. Ibnu Taimiyah bilang begitu. Terlepas bahwa itu Ibnu Taimiyah sendiri termasuk orang yang nggak apa-apa, tapi kalau kita pengen hati-hati, maka ambil saja apa yang ada di Fathul Mu'in. Sebab apa yang dikata oleh Ibnu Taimiyah saya belum tahu hadisnya. Kalimat belum tahu kan bukan berarti tidak ada. Imam Ghazali radhiyallahu anhu barangkali kan menemukan, sampai Imam Ghazali sebaiknya jangan. Dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali bilang jangan potong kuku, jangan cukur rambut, apa aja. Sebab nanti dibalikin di akhirat dalam keadaan junub. Artinya begini, saudara. Andai di akhirat ternyata enggak, rambut itu enggak bakal nuntut kita, kuku enggak bakalan nuntut kita, lagi men dipotong, kan enggak apa-apa. Enggak apa. Kita enggak motong kuku, enggak motong rambut kan enggak bermasalah. Begitu, emang juga enggak apa-apa. Tapi bila apa yang dikata oleh Imam Ghazali ini bermasalah, maka bakal kerepotan kita ngadepin di akhirat. Maka muslim yang baik harus mengambil tindakan preventif. Apa yang dikata Imam Ghazali? Imam Ghazali ini ulama besar, bahkan dalam riwayat Alam Arwah menjadi sampel umat yang dialog dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Kata Nabi, ulama di umatku itu pangkatnya kayak Nabi di kalangan Bani Israel. Ulamanya doang itu kayak Nabi. Kan pertanyaannya gimana nabinya? Itu Nabi Musa tidak terima. Apa iya? Ulama umat Muhammad lebih sama dengan Nabi Bani Israel. Gimana Nabi? Itu pada paparannya ruhnya Imam Ghazali itu diambil sampel untuk jawab itu Nabi Musa. Ini buktinya Imam Ghazali yang jadi contoh. Ditanya sama Nabi Musa, man anta, begitu Nabi Musa nanya, sampean ini siapa? Dijawab oleh Imam Ghazali, ana Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi. Bahasa kitanya, nama saya Muhammad, bapa saya namanya Muhammad, engkong saya namanya Muhammad. Saya lahir di kampung Tus, gitu. Begitu. Saya punya bapak di kampung Ghazali, ada dua dari Ghazali, di negeri Tus dan kotanya Naisabur, dekat Irak ujung Naisabur. Itu Nabi Musa waktu dijawab begitu ketawa. Ditanya, lima tabah, kenapa kau ketawa? Kata Nabi Musa,
bahasa kasar kita, gue nggak nanya bapak lu siapa, engkau lu siapa, lu lahir di kampung mana, kecamatannya apa, kotanya apa, begitu provinsinya apa, gue kagak nanya. Ngapa panjang-panjang amat jawab? Begitu kata Imam Ghazali menjawab, loh, sampean aja begitu jawabnya. Di Quran itu pada surat Toha Allah nanya, ma fi yaminika ya Musa. Kata Allah, Musa, yang di tangan kananmu itu apa? Nabi Musa jawabnya, qala hiya asai atawakkau fiha wa uhussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ketika ditanya oleh Allah di Gunung Sinai, apa yang di tangan kanan Musa? Nabi Musa jawab, ini namanya tongkat ya Allah. Ini bisa buat iring kambing, bisa gebrak-gebrak pohon, dan masih 1001 manfaat lagi. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, jawabnya panjang amat. Yang Allah tanya di tangan kananmu apa? Jawab aja pendek, tongkat aja. Apa panjang-panjang amat? Satu-satu. Ini Nabi yang ulama. Nabi Musa menjawab begini, karena saya sedang bercakap-cakap dengan Allah. Maksud saya biar lama bercakap-cakapnya dengan Allah, makanya saya bilang masih 1001 manfaat. Biar apa lagi berita? Makanya saya lama-lama. Kata Imam Ghazali, itu dia. Karena saya berjumpa dengan Nabi Bani Israel, paling topnya Nabi Musa, maka saya lama-lama. Emang ulama umatnya Nabi Muhammad kayak Nabi di kalangan Bani Israel. Itulah yang Nabi Musa pengen jadi umat Nabi. Imam Ghazali hebat dong. Itu Imam Ghazali. Tapi kehebatan Imam Ghazali itu ada sabab musabab. Abahnya itu tukang jahit, tukang tailor, bikin celana pangsi keliling-keliling. Itu Ghazali itu begitu, tukang tenun. Abahnya itu keliling jual celana pangsi gitu, jadi jual. Jadi karena keliling-keliling, kalau di modernin ya kayak Gojek dah. Jadi kan keliling-keliling ketemu mana masjid, mana ini, macam-macam kampung. Kayak Gojek kan ketemu macam-macam kampung. Ada pengajian, kiai tafsir, selalu di hatinya, ya Allah pengen anak saya jadi kiai ahli tafsir. Begitu. Ngasih 1000 rupiah semampunya dia, biar duit dia kemakan nama ulama, biar nanti anaknya jadi ulama. Ntar ada ahli Quran begini, ahli fikih begini, macam-macam kiai. Itu begitu, makalah anaknya terwujud. Orang biasa bapaknya, anaknya jadi ulama, gedenya ulama. Nggak kayak kita, PPA, ya Allah, sampai gurunya lagi belum pulang, belum ngasih juga. Begitu, sampai 2 bulan, ya kali, sampai gurunya lagi. Ada nggak kayak begitu tuh di PPA Madinah? Nggak ada, alhamdulillah. Udah ada doang. Ya, sebagai makasih.
begitu. Jangan sampai minimal tuh si guru TPA tuh disamakan sama rumah sakit, sama aja sama rumah sakit. Udah bagus, nggak usah ditinggikan. Wis disamain rumah sakit aja itu kita, itu udah luar biasa. Lah kan kita belum sakit, udah ngasih dulu. Buat apa? Iya, buat biar sakit. Indah. Sampai malaikat bilang sama Allah, nih Allah, hamba-Mu ini si Udin. Kalau namanya Udin, udah cukup buat biar rumah sakit. Tolonglah kasih sakit. Karena memang dia nabung tiap bulan minta sakit, minta sehat. Minta sakit, tolong minta sehat. Isi aja kotak amal Masjid Al-Madinah. As-sodaqatu tanfa'ul bana. Mamanya minta sehat. Begitu. Ada nggak yang minta sakit? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini Fathul Mu'in ini mengutip kalam Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali bilang sebaiknya kalau lagi intinya lagi berada sebesar, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan buang darah. Buang darah itu bekam, apalagi donor darah banyak begitu. Kemudian wajaza takasyufun lahu ailil husli fi khalwatin aw bi hadrati man yajuzu nadharuhu ila aurati. Lalu pertanyaannya, kalau mandi itu apakah harus pakai, orang Sunda kemben, begitu? Apa harus menutup aurat atau telanjang bulan? Begini saudara, aurat itu apa begitu? Aurat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya maknanya kekurangan. Aurat itu bahasa Indonesianya maknanya an-naqs, kekurangan. Maka ada dalam hadis itu, barang siapa menutup aurat saudaranya di dunia, maka kelak aurat dia bakal ditutup oleh Allah. Maknanya menutup kekurangan saudaranya. Kedua, aurat itu maknanya sesuatu yang dianggap buruk, dianggap jelek kalau nampak. Lalu apa yang dimaksud dengan aurat? Dalam terminologi agama, aurat itu artinya ma yajibu satruhu fi sholati wa ma yahrumun nadharu ilaihi. Yang namanya aurat itu sesuatu yang wajib ditutup ketika sholat dan sesuatu yang haram memandangnya. Jadi aurat itu pengertian agamanya perkara yang wajib ditutup ketika sholat dan perkara yang haram dilihat. Itu namanya aurat. Karena itu saudara, aurat ini beda-beda, tergantung kemana larinya. Ke sholat laki-laki kalau sholat antara pusar dan lutut, dadanya kemana-mana boleh saja, sah sholatnya, namun kurang adab, tapi sah sholat. Perempuan kalau dalam sholat seluruh badannya kecuali telapak tangan, batas pergelangan ini, luar dalamnya, dan wajah. Jangan sampai ibu rambutnya keluar gitu, selai gitu di kerudungnya, jadi nanti sholatnya
mendesak. Itu sholat. Tapi aurat kalau binisbah kepada mahram, keluarga yang haram kita menikah, ibarat perempuan sama bapaknya atau kita laki sama ibunya, itu perempuan itu auratnya kalau di mahram antara pusar dan lutut. Ibaratnya perempuan, dia anak, mohon maaf kelihatan abahnya, dadanya, enggak dosa gitu, karena mahramnya, abahnya gitu, ya kakaknya atau adiknya, jadi rumah mahram itu begitu. Begitu juga seturu-turu perempuan sama perempuan, dadanya kemana-mana, yang wajib ditutup antara pusar dan lutut kalau sesama perempuan. Begitu laki-laki antara pusar dan lutut. Kita yang muda senja janganlah pakai celana pendek kita. Nah, beda kita udah di majlis, rada panjangan dikit lah makanya begitu. Kalau keluar rumah begitu kita bedain begitu, jangan pendek sekali. Kalau dalam muamalah pedagang jual beli itu antara wajah dan tangan, tidak apa-apa kelihatan jual beli, biar kelihatan, takut salah doang begitu. Kalau mau ngebalikin yang mana ini matanya doang kelihatan, kan susah juga. Yang ditagi atau orang lain cuma karena kelihatan mata, balikin lagi semua barang dibalikin sama kita. Kalau untuk melamar, meminang, yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Dari sini saja sudah cukup. Melihat nih perempuan tuh rajin apa enggak, bisa terlihat dari sini aja. Kalau urusan berobat sebatas kebutuhan aja. Perempuan mau suntik, kalau bisa dokter muslim perempuan, kalau bisa. Kalau enggak ada dokter kafir perempuan, kalau enggak ada baru dokter laki muslim. Cuman ditemani di ruang prakteknya tuh begitu, meriksa COVID aja sampai jadi pelecehan seksual di bandara begitu, jadi rame. Anak harus begitu. Berobat boleh tuh dokter lihat pantatnya, nyuntik, jangan merem nyuntik ya, nyuntik merem karena segala macam. Iya boleh lihat, boleh yang kayak gitu. Tapi ini zaman akhir, cukur aja tuh perempuan ke salonnya, yang salonnya laki. Aduh, bingung juga saya, yang perempuannya. Oh gitu. Iya Allah, besok lagi, masya Allah. Dan lagi. Iya. Ada macam-macam aurat. Nah, bagaimana dengan suami dan istri? Itu mah boleh. Lihat mananya aja boleh. Suami istri. Boleh enggak? Boleh yang suami istri ya, boleh lihat, boleh begitu. Maka nanti kita ngomongin berbicara nanti, bolehkah nanti bareng suami istri, kan begitu. Ini materi kita kan harus buat pembukaannya dulu gitu. Bagaimana kalau mandi telanjang bulan, mandi boleh enggak? Maka kata Fadl Mu'in, wajaza takasyufun lahu fi khalwatin. Boleh saja mandi telanjang bulan, asal di kamar mandi sendirian. Boleh. Jadi telanjang bulan auratnya kemana-mana,
lagi mandi boleh, asal satu mandinya sendirian, dua mandinya bersama orang yang boleh melihat semuanya, istri, suami, boleh. Nabi kan mandi bareng, mama istri sejak Isa segayung ini ada mandi gantian, boleh. Nabi boleh. Udah pernah belum nyontoh Nabi mandi bareng sama istri? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jangan sampai keburu meninggal dunia belum ngamalin ajaran Nabi. Maulidnya mau nyontoh apanya? Kelakon kalakum fi Rasulillahi uswatun. Apanya uswatun? Apanya aja, termasuk mandi bareng. Begitu istri, ini pulang aja. Hah? Iya gitu. Boleh, boleh mandi. Cuma bagusnya mana? Bagusnya jangan telanjang bulan. Kalau mandi itu minimal pakai sini. Wasatru afdalu, menutup aurat walaupun di kamar mandi sendirian, walaupun di depan pasangannya suami atau istri, walaupun itu tetap bagusnya jangan telanjang bulan, jangan, bagusnya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawudnya, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majahnya, An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'inya, daripada Sayyidina Bahaz bin Hakim. Beliau bilang abahnya pernah nanya, datuknya dia, jitnya Bahaz ini nanya sama Nabi, nanya, ya Rasulullah, kata kakeknya Bahaz bin Hakim radhiyallahu anhuma, dia bilang, ya Rasulullah, auratuna manati wa manadari. Nabi, kami mau tanya, aurat kami ini apa yang boleh dilihat, apa yang kudu ditinggalin, jangan dilihat orang. Apa jawab Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuka. Kata Nabi, tolong jaga auratmu, jangan sampai kelihatan kecuali istri atau hamba sahaya. Bahasa kita, kalau istri bolehlah melihat. Kalau istri, Nabi menjawab begitu, istri lihat boleh. Lalu sahabat ini, kakeknya Bahaz bin Hakim, bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, idza kana al-qaum ba'duhum fi ba'din, bagaimana kalau sesama jenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bagaimana? Kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inistata an la yaroha ahadun fala yaroyanna. Kalau bisa kagak ada yang lihat auratmu satu orang pun, kalau bisa jangan
sampai satu orang pun ngelihat aurat kita, walaupun istri kita. Lalu dia nanya malah Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in kana ahaduna khalian. Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau lagi sendirian mandinya atau di kamar sendirian? Itu ya Allah rudalnya tahlilan. Jangan dicatat. Itu bagaimana kalau sedih ara'aita in kana ahaduna khalian. Bagaimana kalau kita lagi khalwat di tempat sendiri? Apakah tetap sebaiknya ditutup wahai Rasulullah? Lalu Nabi jawab, Allahu ahaqqu an yustahya. Allah itu lebih berhak untuk kita malu walaupun sendiri, kan malaikat lihat, walaupun sendiri raqib atid lihat, Allah kan maha melihat. Jadi walaupun sendiri mandinya sebaiknya pakai penutup, pakai sirih, jangan telanjang. Itu membuat kurang pada rezeki, seret rezeki. Jangan mandi itu minimal pakai sidik, minimal. Begitu Nabi sampaikan. Namun karena maklum kita nggak punya sidik, ada satu doang. Kalau dipakai nanti nggak pakai. Iya, karena kita emang nggak punya banget. Bagaimana kalau mau mandi telanjang? Nabi ajarkan minimal baca doa waktu mau telanjang uratnya, Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Siapa mandi baca begitu dalam telanjang urat, ejib pun ejib, kagak. Biar kita di kamar mandi itu jangan pakai lama. Bahkan di dalam Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan Sayyidina Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum wa ta'arri. Kata Nabi, umatku ngati-ngati, awas jangan sampai Anda telanjang bulan walaupun di kamar sendiri. Bini nggak ada, anak nggak ada, mandi di kamar sendiri. Itu udah mereka mandi jalan aja lah, kan ada CCTV. Itu siapa itu yang lagi tahlil itu? Fa inna ma'akum man la yufariquna. Karena kenapa jangan telanjang? Karena ada bersama kita malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kita, rahimati illa indal ghaib, kecuali ketika kita mau buang hajat, wahina yubdir rajulu ila ahli, ketika bersetubuh malaikat. Karena itu fastahyuhum wa akrimuhum, dan kita punya rasa malu sama mereka dan hormati mereka. Adab muslim jangan sampai telanjang bulannya. Jangan. Itu adab Islam. Jadi tapi boleh secara hukum, cuma secara adab kurang
bagus, sehingga wasatru afdalu, menutup aurat lebih afdal. Waharuma, dan hukumnya haram telanjang itu auratnya kemana-mana bila ada orang yang haram memandang. Kayak kita di kolam renang, bukan mandi di kolam renangnya, auratnya aja dijaga. Jadi begitu, bukan tak boleh, boleh aja. Apalagi yang orang ada suka apa, saraf kejepit dalam macam, udah renang aja, gak usah banyak obat-obat, renang aja udah. Renang tuh gak mesti harus begini-begini, gak mesti, jalan aja di air jadi. Itu perenggangan otot-ototnya bagus, dan mesti kolam renang. Ya kalau nggak bisa gaya bangkul aja, blus. Jadi aja begitu. Ala kulihat haram aurat kita kalau dilihat orang yang haram jangan keluar rumah pakai celana pendek. Kita orang laki tutup lantai bawah, taksi begitu yang rada panjang, main sepeda tapi ditutup. Jangan sehat dohirnya, batinnya rusak jadi sakit. Silakan main sepeda kapan boleh, boleh saja, nah, kayak begitu. Cuman kalau mau main sepeda, yang penting jangan sampai nggak jujur sama istri. Sebab ada orang di rumahnya punya sepeda, ditanya istrinya berapa Pak? 300.000. Oh 300. So kalau bilangnya dia 15 juta, kan diomelin nabinya bong duit. Bilangnya 300. Temannya datang, ih sepeda baru berapa? 300.000. Gua bayarin 1 juta. Main bayar kan? Untuk 700. Kata bininya. Ya balik. Maka lakinya balik, sepeda mana? Saya jual. Berapa? 1 juta. Ini 300. Beli lagi. Ini gara-gara apa? Iya jangan. Iya. Sebagaimana di tempat sendiri pun kalau tidak ada hajat haram. Tapi kalau ada hajat kayak mandi boleh, tapi secara adat bagusnya pakai penutup. Pakai penutup biar ditutup begitu, biar ditutup. Ini adab-adab di dalam kita mandi. Dengan ini habislah kajian kita tentang mandi. Kita akan memasuki syarat sholat yang kedua dari 5. Jadi Fathul Muin, syarat sholat itu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sudah segala macam dipaparin, kita akan masuk pada nanti syarat sholat yang kedua. Segini aja kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Allah.